Kita kan bab satu udah kelar nih. Ada yang mau di ini nggak? Ada yang mau ditanyain nggak bab satu? Tentang apa gitu? Belum ada bab 1 mah. Belum ada. Belum Lanjut. ada. Belum ada. Lanjut nih berarti nih. Bab 2 sampai bab 5. Apa ada yang mau tambahin nggak latar belakangnya? Share screen aja, Bos. Yang bab 1-nya kali ada yang dikoreksi. Astaga, aku lupa ngumpulin ke Sophia. Udah gue share di grup ya. Tinggal dipilih ya. Cuy, gue boleh tahu nggak sih? Karena kan gue nggak merhatiin ya. Ini tugasnya tentang apa, terus kayak gimana? Boleh jelasin sedikit nggak? Ya itu buat kayak skripsian gitu, San. Kitanya juga katanya kemarin bapaknya tuh judulnya jadi temanya udah ditentuin sama bapaknya. Kitanya jadi harus ngikutin tema yang dikasih sama bapaknya. Dari bab 1 sampai bab 5 gitu. Temanya udah dikasih ya berarti ya? Udah, kemarin kalau lu lihat di grup WhatsApp itu kelas udah ada temanya. Gue kemarin juga ngajuin judulnya udah di ACC juga sama bapaknya. Oh, nanya deh. Ya. Itu yang di bab 2 kan ada penelitian terdahulu kan? Iya. Nah, itu kan biasanya diambilnya kan dari kayak jurnal dari yang sebelumnya, atau misalkan kalau yang di pelajaran apa sih itu namanya? Metolan. Iya, metolan kan kita itu disuruh nyari jurnal sampai 3 kan? Nah, untuk yang ini tuh penelitian terdahulunya kita mau ngambil dari mana deh? Kayaknya sama deh. Nyari biasa aja. Nyari biasa aja. Oh, ya udah. Bapaknya juga nggak ngomong detail-detail banget sih. Iya sih, makanya bingung gitu. Iya. Gue juga lihat dari yang kemarin kan ada tuh yang ngerjain. Kan biasanya kan kalau yang metoden kan harus 10. Tapi kalau gue lihat kemarin ya kurang dari 10. Tapi nggak apa-apa. Itu mungkin tergantung ininya variabelnya sih, Dek. Iya. Dia nggak ada batasan juga sih variabelnya. Cuy, ini kita kerjain sampai bab 5 ya? Iya. Kenapa nggak dibagi per bab aja gitu? Itu gue udah bagi di grup WhatsApp. Tinggal dipilih. Kemarin gue mau bagi tapi yang gitu. Kemarin yang ikut juga sedikit jadi bingung gue mau ngapain. Nggak, maksud gue ini kan kita per 10 orang ya? Nah, dua orang ngerjain di bab 1, 2 orang di bab 2 gitu. Biar nggak kepisah-pisah gitu gimana? Ya udah sih. Tinggal ngelanjutin bab 2 sampai bab 5 sih sebenarnya. Bab 1-nya udah. Gue mau nanya deh. Iya. Kalau misal objek penelitian berarti Kenapa? Kalau objek penelitian Ya. itu lihatnya dari mana? Kalau misalkan skripsi yang biasa kan itu dari BI ya, bursa efek. Iya. Kalau yang ini gimana? Gua objeknya itu mahasiswa itu. Mahasiswanya dijadiin objek. Yang ini. Oh, jadi mesti Iya. share itu juga. Apa? Mesti share yang apa sih yang kayak grup lain ya? Oh, maksudnya kuesioner gitu? Iya, kuesioner. Iya, kayak yang itu tuh kan udah banyak yang ngirim kuesioner. Itu kayak kita kayak gitu juga. Oh gitu. Oke. Kalau kita kan objeknya mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Itu. Bos, coba share screen dah, Bos. Itu. Yang latar belakang satunya, Bos. Bab 1. Putra. Ya. Kenapa, yuk? Ini rencananya pengambilan sampelnya minimal berapa? Gua nggak tahu deh. Tapi kayaknya sih minimal 50 lah. Ya kayak ngikutin metode aja kita. Kalau misalnya kan kalau metode kan minimal 50. Ya udah ngikutin aja gitu.
Kita mau buat kapan nih kuesioner? Mau buat kapan kuesioner? Paling kalau misalkan ini udah tahu belum sih ininya? Tujuan penelitiannya, rumusan masalahnya udah tahu belum? Udah ada. Nah, kalau kayak gitu berarti bisa dibuat kuesioner seputar itu biasanya. Iya, tinggal berarti tinggal ngerancang itunya doang ya, pernyataan-pernyataannya doang ya. Iya, paling mau ditanyain aja yang bisa ngejawab pertanyaan dari rumusan masalahnya aja. Boleh. Gue masih bingung gue kemarin, soalnya masih baru bab 1 kan kemarin. Si ini banget kalau masuk buat kuesioner. Sejauh banget. Iya, paling kalau mau dikelarin dulu aja bab 2 sama 3-nya. Iya. Mana lagi? Paling ini kali ya, cari jurnal sebelumnya dulu aja kali ya buat referensi ya. Jadi bisa nanti ditulis di penelitian terdahulunya itu yang di bab 2. Gimana? Iya kan di bab 2 tuh kan ada penelitian terdahulu. Gapnya. Berarti kan otomatis kita mesti nyari jurnal yang sebelumnya udah pernah teliti kayak ginian kan otomatis. Iya. Berarti itu nyari gituan dulu kan. Boleh. Gapa jangan kayak gitu, malah bingung. Ya enggak, gue dari tadi. Ya gue ngomong sendiri doang, ini siapa yang ngomong? Bingung gue. Kalau begitu dah. Sama gue juga bingung. Ngomong apaan dah. Ya, gue mah iniin aja nih. Kalau nggak setuju, gue nggak setuju gitu gue. Bingung dari kemarin gue malah bingung. Lu bingung ngebagiinnya apa bingung apa aja? Semuanya. Judul gue kemarin juga bingung. Iya sih. Iya. Gue bisa. Yo. Cuman. Ya ini susahnya di sini. Koordinirnya itu. Iya sih. Berarti nanti pakai SPSS ya? Pakai SPSS. Kita 50 aja lah paling. Yaudah 50 aja. Banyak-banyak pusing. Sekian. Jenis datanya gimana deh? Datanya gimana maksudnya? Jenis datanya. Paling kita pakai data primer, kan pakai kuesioner. Iya sih. Iya kan? Data primer. Berarti jenisnya itu primer, sumber datanya dari mahasiswa ya? Sumber datanya iya mahasiswa. Teknik pengambilan datanya kuesioner. Ya udah berarti gitu aja ya. Iya, itu aja. Kayak gitu paling. Ini tuh PowerPoint-nya nggak mesti dibikin. Kayak kemarin bapaknya ngomong nggak buat PPT, udah cuman nanti kayaknya presentasi cuma nunjukin word-nya doang. Mana yang salah, mana yang benar. Itu doang paling. Bingung aku. Bapaknya kan yang ini ntar. Iya, aku bingung aku. Udah sih itu aja yang mau ditanyain sih. Udah itu aja. Ada yang mau nambahin nggak bab 1-nya? Tahu ada yang kurang? Kayaknya ada deh, Dav. Yang mana tuh? Sistematika penulisannya kan belum dikirim aku kemarin. Ada. Udah ada. Gue terakhir lihat ada. Tuh ada tuh. Udah ada berarti? Mungkin di sini kali ya, di latar belakang kali ya, tambahin ya.
Coba latar belakangnya kayak gimana? Ini latar belakangnya jadi belum dijelasin variabelnya, baru mengenai kutipan doang. Variabel yang ininya nih kan, ini yang variabel kan penguasa materi dan keterampilan menulis itu belum dijelasin. Paling tambahin itu kali ya. Itu kayaknya lebih dijelasin di bab 2-nya deh. Bab 2 aja udah. Iya, kalau misalkan dihabisin di bab 1, kan otomatis di bab 2-nya kan ngulang lagi. Iya, enggak maksudnya kalau di bab 2 yang nanti cari ahli yang lain maksudnya. Cari pendapat ahli yang lain. Bisa sih kalau mau ditambahin. Iya. Ini soalnya kayak latar belakangnya masih belum ini, belum fokus banget gitu maksudnya. Paling iya. Ditambahin ini aja kali ya yang ahli-ahlinya tadi yang kata lu bilang. Iya. Gua ada kok kayaknya udah nemu. Iya. Paling nanti yang di bab 2-nya lebih didetailin aja kali ya. Bab 2 mana maksudnya? Iya kan nanti bahas lagi di bab 2-nya. Iya. Pengertiannya tuh. Berarti lebih didetailin lagi aja yang di bab 2-nya. Bab 2 iya teorinya. Lebih didetailinnya. Iya. Bisa. Ini yang mau ini siapa nih? Yang mau ngolah datanya? Yang punya SPSS siapa? Saya nggak punya. Aku nggak punya. Ngomong berdua doang dah. Coba marah deh. Bisa marah nggak? Sabar, buat sabar. Ini yang edit video siapa ya? Siapa lagi? Dicapek banget dari tadi. Ngomong berdua doang. Kenapa, Bu? Marah. Kenapa? Gue di grup juga begitu. Tapi kalau ditambahin kebanyakan dapat segitu udah cukup dapat. Apa latar belakangnya? Iya anjing. Nggak, kalau gue lihat yang skripsi orang lain ditambahin pengertiannya lagi, bos. Maksudnya variabelnya ditambahin pengertiannya gitu, dijelasin gitu. Tapi kalau mau misalkan cukup ya nggak apa-apa. Soalnya ini tuh baru ngejelasin materi kutipannya doang, belum ngejelasin materi si variabelnya gitu. Baru materi yang kutipan adalah gitu-gitu. Yang variabelnya belum dikasih pengertiannya. Variabelnya penguasaan materi kan? Iya, itu belum dikasih pengertiannya, Ki. Penguasaan materi sama apa tuh satu lagi? Penguasaan materi sama keterampilan menulis. Itu tinggal tambahin aja cari pengertian yang bentar. Ya kan? Iya. Itu doang cuman paling itu aja ya. Ya didikitin aja itu soalnya kebanyakan. Coba deh. Apa tuh? Yang mana? Pas mana kebanyakan pengertiannya. Soalnya nanti di bab 2 kan ditulis lagi. Bab 2 ya. Nah iya itu Tapi mau kayak gini aja. Itu mau kayak gini aja. Itu Sofian. Udah apa? Iya, dia ngomong begitu, bos. Si siapa ngomong begitu. Tadi gue bilang Sof. Iya. Bisa enggak maksudnya nanti di kerangka teoritisnya nanti nyari pendapat ahli lain, maksudnya gitu tadi. Atau nanti di kerangka teoritisnya lebih detailin lagi secara detail ininya lagi. Iya. Gitu doang gue mah. Kalau mau ngikutin yang di Metolan sih kayak gitu ya. Iya. Tapi gue kemarin Metolan gue jelasin juga variabel. Sama. Enggak di bab satunya. Sama. Di variabel dijelasin kan. Terus di bab 2-nya lebih detailnya lagi ngebahasnya. Iya.
Maksudnya di bab satunya poinnya doang ya? Iya, kayak cuman intinya tuh arti ini tuh apa, udah gitu doang. Udah, itu doang Menurut paling. si ini apa, itu biasa kayak gitu sih. Berarti ini dikirim lewat bapaknya, Bud? Belum dah. Ini aja Belum. masih ini, Bu. Belum nih, kayak ntar dah ngirim dah. Kan disatuin nama itu video. Ngirimnya kalau kita udah maju, Bos. Kalau kita udah direvisi sama dia tuh baru kita ngirim. Iya, Oh. ini aja masih bab 1. Si jauh. Ini majunya minggu depan kan? Iya diundi. Tapi kan nggak tahu yang maju siapa. Acak ya berarti? Ngacak. Jadi di pendahuluannya ditambahin aja kali ya? Apa nggak usah? Ditambahin Kalau variabel. Tambahin kayak yang di Medland aja berarti. iya, bisa itu bisa. Bisa. Kemudian lagi deadline-nya kapan, Bos? Apa? Ini ngerjain lagi ngelanjutin bab 2 sampai bab 5. Belum Secepatnya, tahu Cok. sih. Soalnya kan besok kan nggak tahu dosennya ngerevisi apa enggak ya. Kalau enggak ya udah lanjut bab 2. Iya, nggak deadline itunya nyatuinnya. Ini. Hari Kamis harus pada udah kelar kan, Put? Iya. Kita seadanya dulu apa gimana? Nggak semuanya Setahu maksudnya. gue sudah kelar sih. Emang begitu? Gua Iya. enggak begitu ini sih bapaknya kemarin. Gue nanya ke ini kagak gitu, Ki. Beda lagi, Ki. Gimana? Kemarin gue nanya ke ini, katanya ya dia ditentuin majunya sampai bab berapa, tapi nanti nggak semua maksudnya. Berarti seadanya kita nyampe beberapa doang gitu. Adanya. Ya ini juga kan dia juga belum tentu benar. Nyebar kuesioner ya kan? Udah nggak tahu gitu mah juga dia udah kuesioner tapi udah ngolah apa belum nggak tahu kita. Emang aneh ini sih. Iya. Soalnya lama nunggu respondennya jawab sebenarnya. Ngomongin apa ini ya? Bapaknya kan nyuruh PDF kan ya Put ya? Word dong. Iya, wordnya doang. Targetnya mau ngerjain sampai bab berapa dulu, Bos? Bab berapa? Sampai bab 3? Sampai bab 3 dulu aja. Kan Bab 3 dulu aja ya? Kan kalau data kita mesti ituin kuesioner dulu dong berarti. Gue gak enak juga kalau maju cuma bab 1 doang. Iya. Malu. Ini PPT-nya nggak mau dibuatin. Meminta kan kemarin ya? PPT ya, Sob ya, Bos? Word doang kayaknya. Word doang kan? Iya, jadi presentasi ntar ngajuin cuma di ini doang. Kita ngambil Word-nya doang. Sama video itu doang. Videonya ntar tuh. Videonya kan udah direvisi, Cok. Emang gitu, Ki? Bukannya before after? Nah, itu bukan before after, bukan yang kreatif ya. Harus diedit gitu maksudnya. Iya gitu. Lah iya. Digabungin kan sama yang... Jadi kita sebelum buat sama sesudah buat ya kan gitu isi videonya kan? Sebelum direvisi, setelah direvisi kan?
Iya nggak sih? Iya. Iya. Gabung. Berarti Iya, ini digabung. dulu dong, harus maju dulu dong. Ya iya kan mau nggak mau harus maju dulu kan. Oh iya, dia ngomong ya kemarin soalnya Iya. harus di ini dulu, harus apa nanti pas lagi presentasi di record ya, dia ngomong lupa gue. Hmm. Mm-mm. Tapi kan waktunya nggak cukup ya kalau semuanya maju. Kagak kan dia ngomong Satu 60 menit. Satu hari Satu satu. kelompok satu. Iya. 50 menit dikasih waktu. Iya. 60 lah. Saya mau orang ngomong deh. Nggak semuanya maju. Nanti juga ini maju terakhir doang. Nah, kayak minggu depan udah libur ya ini deh. Libur apa? Lebaran ya? Lebaran. Iya, lebaran. Tanggal 13. Oh iya, kan libur dari tanggal 12. Bos, nih gua ganti tuh bos. Salah bos. Emang. Udah. 2018, nih gue kaget 2018. Nih 2018 satu doang si Hermosa. Ngeliat gua. Sama itunya nama-namanya yang ngerjain siapa belum lupa ya, belum dinamain ya. Nih kayak ini kan latar belakang ngerjain si Will nih. Belum dinamain tadi. Kurungin dulu. Itu harus dikasih nama gitu ya? Iya, harus. Bapaknya. Apa yang ngomong? Oh. Kayak sampai cover-covernya juga dah. Kalau gue liat di grupnya dah. Cover mah yang edit video, Put. Oh, cover edit video. Kemarin kata lu kagak usah. Gue lihat lagi di grup ada peraturannya. Soalnya gue kagak lihat waktu itu. Coba kalau lihat di grupnya. Good. Ngomongin Langsung apa lagi bos? Hah? Iya, masa lu langsung save di situ aja. Langsung save di sini ya. Iya. Gue tambah-tambahin dulu ya. Ke belakang siapa si Will ya? Terus yang ngerjain itu siapa? Yang mana? Rumus masalah Rizky ya? Iya, gua. Oh mah. Iya, lalu tugas. Iya, rumusan masalah Rizky Nadra. Pakai Y. Iya. Ngorek sih, Put. Sabar Pusing gua Ki. Tujuan penelitian itu Gua. Itu bukannya Sofian. Bukan gua. Sofian ya. Ngaku-ngaku. Manfaat. Sofian. Manfaat Gua. penelitian bisa Dava. Terus ini Vio ya. Iya. Nanti bab 2, bab 3 deadline hari apa, Bud? Rabu. Masa hari ini? Rabu siang deh, bos. Biar ada waktunya juga lama nyatuinnya. Mau nanya deh. Ya. Metode analisis data tuh yang kayak uji validitas gitu-gitu bukan sih? Metode analisis data. Iya kan? Kayak uji validitas, reliabilitas, normalitas, multi. Iya itu. Itu kan? Yang itu yang regresi kan? Iya, yang hipotesis, auto bla 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 itulah. Autokorelasi. Iya itu kan berarti masuknya. Iya. Oke. Bisa kan beda metode penelitian sama metode analisis data? Hah? Enggak bisa bedain kan metode penelitian sama metode analisis data, takutnya kebalik-balik. Coba apa?
Ya kalau metode yang penelitian yang itu yang kausalitas, deskriptif, yang gitu kalau metode penelitian. Tapi kalau yang metode yang analisis data yang kayak gitu tadi, yang regresi gitu-gitu. Yang uji validitas. Iya itu, Kalau teknik pengambilan data, yang kuesioner. oh iya paham. Kuesioner. Oke, paham. Terus ngomongin apa lagi nih bos? Berarti kuesionernya minggu depan ya? Emang minggu ini? Ini nggak tahu juga, gue bingung kalau kuesioner. Gue ini aja masih bab 1. Kerjain pas dulu gue aja bab 3. kuesionernya ada pertanyaan gitu deh. Iya. Kayak nggak harus dah, itu mah cuman ininya dong dah. Kayaknya gue lihat ada yang ada, tapi ada juga yang kagak ada. Jadi cuma pernyataan doang. Yang setuju sama nggak setuju gitu, Put? Iya, kayak kuesioner buat skripsi kayak gitu. Iya, pernyataan itu mah. Lu coba deh kalau misalkan lihat yang kuesioner yang kemarin yang anak bahasa Indonesia yang ngambil semester kemarin, kayaknya kagak ada yang buat soal-soal gitu dah. Dia cuma main di pernyataan doang. Belum buat kuesioner. Kalau gue lihat dari kemarin, semester kemarin sih kagak ada, baru semester ini doang yang buat kayak gitu. Ngomong apa lagi bos? Udah sih. Udah itu aja. Itu yang lain ada yang ditanyain nggak itu? Gue tanya dari tadi. Jadi intinya bikin kuesioner apa enggak? Bikin. Tetap bikin berarti. Oke. Tapi nggak tahu minggu ini ya. Kalau minggu depan ya. Minggu depan aja, minggu ini katanya mau sampai 3 kan? Tapi gue coba minggu ini deh, ntar gue coba dulu minggu ini, tapi nanti kalau misalkan ada yang kurang apa salah nanti ini aja apa perbaikannya aja gitu. Gue enak juga kalau misalkan udah kebanyakan yang udah ngirim soalnya. Kabar-kabar sama Sofian ntar dibantuin. Ini dari kemarin gue mau Sofian mulu. Masa terburu-buru buat santai buat. Santai putar. Ya enggak seharusnya kan. Ya bukan begitu, jangan terlalu santai juga. Harus ada progresnya. Udah nih. Udah tidur gue. Mau tidur. Terus. Ya. Sih dari bab 1 ya ada. Bab 1. Bab 2 kita variabel dong, Put. Variabel. Apa tuh? Iya, di mana? Paling tambahin di bab 1-nya ya. Iya, ntar gue tambahin. Nah. Ya udah. Atau enggak ini gue bantuin juga deh lu yang bab 1 latar belakang. Sih. Ya itu aja ya. Ya, makasih guys. Ya, makasih ya. Makasih. Saya mulai buka ya Pak. Dari tadi disuruh buka ya. Memang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ijan. Selamat sore teman-teman. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan penelitian ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Penguasaan Materi dan Keterampilan Menulis dalam Penulisan Kutipan Langsung dan Tidak Langsung terhadap karya ilmiah mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Ya. Kelompok yang akan berpresentasi pertama ada Daniel Gunawan, Anas Karim, Wilfather, Rifki Novanda, Gasan Syakib, Violita Ramadari, Sofian Sauri, Rizky Nanda, saya sendiri Putra Dava, dan yang terakhir Hermosa Luis.
Yang pertama akan dijelaskan oleh Wilfather. Di sini 1.1 ada latar belakang. Jadi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita pun dituntut untuk selalu mengembangkan dan mempublikasikan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Salah satu bentuk untuk mengembangkan dan mempublikasikan hasil tersebut ialah dengan cara membuat karya ilmiah, buku sains, dan lain sebagainya. Mohon maaf Wilfather, moderator tolong dibesarin lagi resolusinya, teksnya. Dalam Kecil itu malah. Dalam penulisan karya tulis, ilmiah, maupun buku-buku sains tentu tidak lepas dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia saat ini telah mengalami beberapa perubahan seperti dalam penggunaan ejaan, tata bahasa, penambahan kata-kata baru, kutipan, penulisan daftar pustaka, dan sebagainya. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instruksional material adalah penguasaan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan atau treatment terhadap materi pembelajaran tersebut agar guru dapat membuat persiapan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dituntut memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip, maupun prosedur pengembangan materi pembelajaran serta mengukur efektivitas persiapan tersebut. Keterampilan berbahasa Indonesia mencakup keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Keempat keterampilan tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dalam penyusunan karya ilmiah, seorang penulis mencari beberapa sumber untuk melengkapi karangan ilmiah tersebut. Sumber-sumber tersebut perlu dicantumkan ke dalam sebuah kutipan. Pengambilan kutipan langsung dan tidak langsung dalam pembelajaran dan juga dalam menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penguasaan Materi dan Keterampilan Menulis Penulisan Kutipan Langsung dan Tidak Langsung terhadap karya ilmiah mahasiswa Trisakti School of Management, Bekasi. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh penguasaan materi dalam penulisan kutipan langsung dan tidak langsung terhadap karya ilmiah mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi? Selanjutnya yang kedua, apakah terdapat pengaruh keterampilan menulis dalam penulisan kutipan langsung dan tidak langsung terhadap karya ilmiah mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi? 1.3 Tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, penelitian dilakukan dengan tujuan 1. Untuk memahami apakah terdapat pengaruh penguasaan materi dalam penulisan kutipan langsung dan tidak langsung terhadap karya ilmiah mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Kedua, untuk mengetahui apakah terdapat keterampilan menulis dalam kutipan langsung dan tidak langsung terhadap karya ilmiah mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Manfaat penelitian 1.4. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi yayasan, penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat membantu pengajar dalam memberikan materi untuk penulisan karya ilmiah mengenai penulisan kutipan langsung dan tidak langsung kepada mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Yang kedua, bagi peneliti,
Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami menulis kutipan langsung dan tidak langsung saat melakukan penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, bagi akademis, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pengembangan ilmu dan juga digunakan sebagai bahan referensi untuk akademisi lain, agar lebih dapat memahami penulisan kutipan langsung dan tidak langsung terhadap penulisan karya ilmiah mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Yang keempat, bagi mahasiswa, penulis berharap dilakukannya penelitian ini dapat membantu mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi agar mereka lebih memahami penulisan kutipan langsung dan tidak langsung dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sistematika penulisan. Untuk memberikan gambaran umum secara sistematis dan mempermudah penulisan skripsi, berikut sistematika pembahasan yang disajikan secara ringkas dan mencakup semua lingkup pembahasan dalam skripsi ini. Bab 1. Pendahuluan. Pada bab ini, penulisan memberikan gambaran mengenai latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan untuk mempermudah penulisan skripsi. Bab 2. Kerangka teoritis. Pada bab ini, penulisan menjelaskan definisi dari setiap variabel yang diteliti dan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian, serta merumuskan hipotesis berdasarkan teori yang digunakan. Bab 3. Metode penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan rancangan penelitian yang menjelaskan sifat hubungan antar variabel yang akan diteliti, objek penelitian, definisi operasional, variabel, populasi, dan sampel, cara pengukuran variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab 4. Analisa dan pembahasan. Pada bab ini, penulisan akan menguraikan deskripsi objek penelitian serta analisis pembahasannya. Bab 5. Penutup. Pada bab ini, penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran serta memberitahukan keterbatasan yang terjadi dari hasil penelitian yang dilakukan. Oke, cukup. Terima kasih. Persiapan kelompok 2 bertanya. Bab 1, saya dulu yang bertanya. Dava, masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Oke. Yang pertama, pertanyaan saya yang membahas bab 1, yang tadi menjelaskan bab 1, Anda tidak konsisten menulis dalam penelitian. Ya, Pak. Di bagian bab 1 ini saya baca ada penulis, tetapi di bagian manfaat itu ada bagi peneliti. Tolong di cross check. Oh. Nah, itu tandai warna kuning, sama yang semuanya penulis itu nggak konsisten. Kan padahal di babnya paragrafnya penulis. Itu juga kurang enter, harusnya di bawah, nggak boleh duanya itu di atas itu. Artinya kalimatnya ada di halaman berikutnya, duanya ada yang di atas. Itu tidak boleh. Kedua, saya komentari. Semua yang pernah kita bahas berarti kelompok 1 tidak pernah paham atau tidak pernah ingat. Padahal Anda kelompok terakhir. Arti kelompok buncit, otomatis Anda sudah mengetahui kesalahan-kesalahan dari kelompok lain dalam penelitian yang bersama-sama dengan saya. Kenapa? 1, di nama kampus TSM semua rata-rata tegak karena itu menjelaskan nama instansinya dan itu tidak italik. Pernah kita bahas. Kedua, lihat di bagian atas. Anda tidak konsisten di bagian sistematika penulisan. Anda pakai bab 1 Romawi dan seterusnya sampai bab 5.
Tetapi di bab 1 pendahuluan Anda angkanya 1. Coba deh lihat. Di sistematik. Nah, itu kan bab 1-nya Romawi tuh. Ya kan? Peletakan juga salah. Masih banyak nih sistematika penulisannya salah nih. Terus ke bagian atas bab 1 pendahuluan, bagian atas pertama kali latar belakang. Anda pakainya angka 1, bukan Romawi. Padahal sudah pernah kita bahas tuh. Lihat, tanda itu. Benar, Dava? Iya Pak, benar Pak. Oke, tuh. Terus berikutnya, tolong turun ke bawah. Latar belakang. Tunggu. Oh, tuh. Lihat nih, ketahuan banget nih kopasnya nggak bener nih, lihat. Di sini 1 spasi materi pembelajaran, di atas 2 spasi. Nah, pertanyaan saya Dava, ini skripsi punya kampus lain benar atau tidak? Ada dari kampus lain Pak. Oke, judulnya sama persis. Enggak Pak, variabelnya saya tambahin. Judul yang kampus lain apa? Analisis penulisan kutipan langsung dan tidak langsung. Oke. Sedangkan Anda tambahinnya apa? Tambahnya yang variabel penguasaan materi sama keterampilan menulis, Pak. Oke, cerdas. Nah, itu yang saya garis bawahi. Kenapa garis bawahi? Bedanya punya orang adalah analisis. Punya Anda pengaruh ya, tadi ya saya baca ya. Iya Pak, pengaruh Pak. Oke, itu makanya Anda kurang 1 Dava. Tadi saya baca dengan teliti. Jadi saya walaupun daring tetap menyimak. Gini Terus, sih. tolong Itu sih. Ini. Enggak. Itu sih. Gue cantik. Windy bisa di-mute. Oke, lanjut. Tolong turunin Dava. Oke, terus Dav. Cukup sebentar, Fajar mau baca. Cukup, tunggu, jangan diturunin lagi. Turunin. Tunggu. Oke, tuh Trisaktinya di italik itu tolong diwarnai kuning. Turunin. Oke, turunin lagi. Anda sebenarnya mau untuk memahami atau mengetahui? Di kalimat nomor 2 untuk mengetahui. Kan tujuan itu namanya mengetahui. Mengetahui Pak ya? Iya, setahu saya. Iya. Berarti nomor 1 Pak. Salah. Iya, oke. Terus berikutnya. Turunin lagi. Nah, ini saya bingung bagi yayasan maksudnya apa ya? Yayasan TSM? Yayasan Trisakti? Iya Pak, Yayasan Trisakti. Oke. Makanya kurang spesifik nih yayasan apa gitu kan. Kayak kelompok-kelompok lain nggak ada yayasan ya? Nggak ada Pak ya? Iya, setahu saya. Berarti mungkin saya ini kali Pak, saya kurangin. Saya juga ragu kemarin Pak. Oke. Anda di skripsi orangnya pakai yayasan? Pakai Pak. Di skripsi orang yayasan. Kampus mana yang kamu dapat? Kampus mana ya? Binus apa Pak? Hah? Kampus mana? Saya lupa Pak. Binus apa? Kemarin cek. Ada. Filenya itu? Nggak ada Pak. Udah ini. Saya kemarin cuma ngelihat doang soalnya. Oh, oke. Lanjut, turun ke bawah.
Nah, kata agar nggak boleh nih di depan nih. Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pengembangan ilmu dan juga digunakan, wah kata digunakan banyak banget tuh, 2 kali pengulangan tuh. Nggak boleh dalam satu kalimat. Ini kan satu kalimat nih belum habis, belum selesai. Dan juga digunakan sebagai bahan preferensi untuk akademisi lain. Terus di sini agar tidak boleh kalimat kata penghubung di depan nih, agar ini tidak efektif. Dia kalau mau agarnya di tengah. Agar itu tujuan. Lanjut turunin. Lagi. Nah, tuh agar lagi tuh. Turunin. Udah di-record kan nih? Nih turunin nih bab 1-nya nih. Taruh di halaman kedua. Dava udah di-record? Sudah, Pak. Oke. Di enter ke bawah ya. Lanjut. Tuh nggak boleh serta dan dulu. Orang nggak ada itu koma nggak pakai tuh, karena Anda sebelum dan pakai koma, nggak pakai koma. Serta udah benar, tapi komanya itu yang bermasalah. Tandai aja warna kuning. Terus lanjut. Turunin. Nah, kayak yang bab 2 dan serta nggak pakai koma, bener. Lanjut 3. Ya, lanjut 4. 5-nya turunin ke halaman berikut. Nah, terus turunin. Ya, lanjut. Terima kasih. Kelompok 2, silakan bertanya. Steffi, tolong di-share di grup yang diskusinya diganti tanggal. Baik, Pak. Baik, makasih. Maaf Pak, saya dari kelompok 2 ingin Baik. bertanya. Ivander Yunus Pak. Baik, silakan Ivander. Boleh ke yang manfaat penelitian yang bagian mahasiswa nggak? Itu kan itu kan penulis berharap dilakukannya penelitian ini. Menurut saya Pak, itu mendingan penulis berharap penelitian ini dapat membantu mahasiswa Trisakti School of Management aja Pak. Jadi karena kalimatnya menurut saya jadi kurang jadi aneh Pak. Jadi kayak saya kurang mengerti itu Pak maksudnya. Ya, benar, setuju. Tolong tuh diperbaiki tuh, Dava. Usulan Ivander bagus. Paham, Dava? Paham, Pak. Terima kasih, Vander. Ya. Lanjut bab 2. Sama. Bab 2, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. 2.1, kerangka teoritis. Pada bagian ini dikemukakan pengertian variabel penelitian sebagai pedoman melakukan tahapan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, terdapat 3 variabel utama, yaitu penguasaan materi, keterampilan menulis, serta karya ilmiah. Kerangka teori berisi uraian dan pembahasan teori serta hasil penelitian terdahulu yang terkait. Definisi penguasaan materi. Nurgianto 21.262 menyatakan bahwa penguasaan merupakan kemampuan seseorang yang dapat diwujudkan baik dari teori maupun praktik seseorang. Dapat dikatakan menguasai sesuatu apabila orang tersebut mengerti dan memahami materi atau konsep tersebut sehingga dapat menerapkan pada situasi atau konsep baru. Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasakan pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian. Kata penguasaan juga dapat diartikan kemampuan seseorang dalam sesuatu hal. KBBI 2003.2604.
Definisi keterampilan menulis. Menurut Agus Suryamiharja, pengertian keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang dalam melukiskan lambang grafis yang dimengerti oleh penulis bahasa itu sendiri, maupun orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap simbol-simbol bahasa tersebut. Menurut pendapat Morse dalam Henry Guntur Tarigan, mengemukakan bahwa menulis dipergunakan oleh orang tak belajar untuk mencatat atau merekam, meyakinkan, melaporkan, atau memberitahukan, mempengaruhi, dan maksud serta tujuan seperti itu hanya dapat dicapai dengan mengutarakan dengan jelas. Kejelasan ini tergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata, dan struktur kalimat. Definisi karya ilmiah. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian, dan bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu serta sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Selanjutnya 2.1.4 definisi kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kutipan adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Mengutip itu berbeda dengan plagiat. Plagiat adalah mengambil karangan-karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Fungsi kutipan. Fungsi dari kutipan sendiri adalah sebagai bukti atau juga memperkuat pendapat penulis. Bedanya dengan jiplakan, bedanya kalau jiplakan mengambil pendapat orang lain tanpa atau dengan tidak menyebut sumbernya, sehingga dianggapnya pendapat dari dirinya atau pemikirannya sendiri. Biasanya kutipan tersebut digunakan untuk dapat mengemukakan definisi atau juga pengertian istilah atau konsep tertentu, menguraikan suatu rumus ataupun juga formula serta juga mengemukakan pendirian atau pendapat seseorang. Fungsi dari kutipan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Jenis kutipan. Penulis dapat mengutip tulisan dari sumber lain yang terkait dengan pokok bahasannya dalam penulisan karya ilmiah. Pengutipan dari sumber lain dapat diizinkan dalam penulisan karya ilmiah dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab untuk menghindari plagiarisme. Pengutipan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. (2.2) Penelitian terdahulu. Yang pertama, Ulfa Diniati tahun 2017 dengan judul penelitian Pengaruh Etika Akuntan Pendidik dan Penguasaan Materi Akuntansi terhadap Karya Ilmiah Studi Kasus pada Mahasiswa Ubahara Surabaya. Hasil penelitian menjelaskan terdapat pengaruh signifikan antara penguasaan materi akuntansi terhadap karya ilmiah studi kasus pada mahasiswa Ubahara Surabaya. Yang kedua, Siti Julaiha tahun 2016 dengan judul Pengaruh Persepsi Mahasiswa atas minat belajar bahasa Indonesia dan penguasaan materi bahasa Indonesia terhadap penulisan karya ilmiah mahasiswa Unindra Jakarta Selatan, di mana hasilnya tidak terdapat pengaruh signifikan antara penguasaan materi bahasa Indonesia terhadap penulisan karya ilmiah mahasiswa Unindra Jakarta Selatan. Yang ketiga, Rostikawati tahun 2015. Pengaruh evaluasi dan keterampilan menulis terhadap karya ilmiah mahasiswa STKIP Siliwangi. Terdapat pengaruh signifikan antara keterampilan menulis terhadap karya ilmiah
mahasiswa STKIP Siliwangi. Dan yang keempat, tahun 2020 dengan peneliti Wulandari dengan judul pengaruh model pembelajaran experience learning dan keterampilan menulis terhadap mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Hasilnya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara keterampilan menulis terhadap mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di 2.4, pengembangan hipotesis. Berdasarkan model penelitian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis seperti berikut. HA1, terdapat pengaruh penguasaan materi terhadap karya ilmiah mahasiswa Trisakti School of Management, Bekasi. HO1, tidak terdapat pengaruh penguasaan materi terhadap karya ilmiah mahasiswa Trisakti School of Management, Bekasi. HA2, terdapat pengaruh keterampilan penulis terhadap karya ilmiah mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. HO2, tidak terdapat pengaruh keterampilan penulis terhadap karya ilmiah mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Ya, terima kasih kelompok 1. Tolong dinaikkan. Siap-siap kelompok 3 bertanya ke kelompok 1. Saya dulu yang bertanya. Tolong dinaikkan ke atas bab 2-nya. Oke. Anda tidak konsisten dalam penulisan. Di bab 1 yang tadi saya baca, Anda 2.1 titik. Bukan, 1.1 titik. Sedangkan Anda sekarang 2.1 tanpa titik. Nah, di buku pedoman Anda pakainya apa? Buku pedoman TSM. Coba lihat, pasti tadi saya lihat adalah 1.1 titik. Nah, di saat ini Anda tulis bab 2, 2.1 tanpa titik kerangka teoritis. Paham enggak, Pak? Paham, Pak. Itu 1. Anda sebenarnya sudah ngelihat buku pedoman TSM atau belum? Itu 1 yang saya tanyakan. Tanda itu warna kuning dan Anda jelaskan. Terus berikutnya yang kedua, kenapa Anda pakai yaitu titik 2 nih di sini nih? Terus di sini ada serta lagi. Tidak boleh pakai serta, harusnya dan. Kalau mau pakai serta dan dulu baru serta. Apa maksudnya? Ini ada yaitu titik 2 tuh tidak boleh. Nah, kalau komanya benar, jadi keterampilan, nah ini nggak boleh nih pakai kapital nih, penguasaan kapital, kapital, K-nya lagi karya ilmiah, tidak boleh tuh. Paham, Paham, Pak. Oke, terima kasih. P-nya salah juga, tidak boleh kapital, titik 2-nya tidak boleh. Oke. Lanjut berikutnya. Nah, kayak begini nih bener nih. Kerangka teori berisi uraian dan pembahasan teori serta hasil penelitian terdahulu yang terkait. Bener. Dan baru serta. Jadi bukan serta dulu. Tidak boleh dalam menulis skripsi kayak begitu. Lalu berikutnya 2.11. Nah, saya tidak tahu di buku pedoman TSM menggunakannya definisi atau pengertian. Kelompok lain bagaimana? Sebenarnya sama, cuma pertanyaan saya di buku pedoman bab 2 itu seperti ini, definisi atau pengertian. Saya butuh jawaban Dava dan kawan-kawan kelompok 2, kelompok 1. Tolong ditandai ini, definisi atau pengertian. Terus berikutnya, pertanyaan saya lagi, nih Nurgiantoro nih kutipan asli langsung atau kutipan Anda yang sudah diparafrasekan?
Nurgiantoro nih. Siapa nih yang mengerjakan? Rizky Nanda. Itu ada yang saya sedikit di parafrase sih, Pak. Udah ditambahin. Jadi bukan asli punya dia, punya orang lain. Bukan. Oke, artinya harus berani bertanggung jawab tuh. Lanjut, turun ke bawah. Nah, ini ada kata atau tuh nggak boleh tuh. Penguasaan bahan atau tanda simbol gitu tidak boleh. Nah, harusnya pakai atau biasa kalimat. Nah, sebenarnya Anda mau menggunakannya teorinya siswa apa mahasiswa? Judulnya mahasiswa, tapi di sini ada sikap belajar siswa yang positif. Nah, aneh kan? Tahuan nih kopasnya nggak cerdas nih. Paham Rizky Nanda? Baik, Pak, paham, Pak. Ya, mohon maaf. Nah, kenapa? Karena di judulnya tadi mahasiswa. Kenapa jadi siswa nih? Saya bingung gitu kan. Terus definisinya juga ditandai warna kuning. Saya butuh jawaban juga tuh. Nah, ini kutipannya juga salah nih. Sofian nih. Kalau setiap awal kalimat itu kapital. Jadi tidak boleh lagi pakai pengertian nih. Nggak boleh kutipan itu langsung saja. Udah pengertian ada lagi. Udah ada pengertian, ada adalah. Tanda itu warna kuning tuh. Nah, jadi dihapus pengertiannya. Terus K-nya kapital. Setiap awal kutipan, ingat. Cek deh di teori, benar apa salah Pak Ijar ngasih teorinya. Setiap awal kutipan itu kapital. Jadi K-nya itu keterampilan kapital. Terus dalam penulisan kutipan, di kalimat akhir bukan petik dulu, tetapi tersebut titik petik. Paham? Iya, Pak. Oke, turunin tolong. Terus di sini ada menurut pendapat. Nih Anda nggak konsisten nih. Di atas nggak ada kata pendapat. Menurut itu kan pendapat. Jadi nggak perlu lagi tidak perlu lagi menggunakan pendapat. Nah, nulis dipergunakan oleh orang terpelajar untuk mencatat atau merekam tuh tanda itu. Atau ya tulisannya ya, itu melapor atau nggak boleh tuh. Mempengaruhi, memengaruhi. Nah, itu tanda kutipannya titik dulu kan struktur kalimat titik petik. Lanjut, definisi lagi, tandai. Ini banyak nih 21.13 nih di titiknya nggak ada pakai titik di atas. Tadi Anda udah cek belum Dava? 1.1 titik. Punya Anda kelompoknya. Ini tadi saya lagi ngecek itu tuh Pak, di yang itu. Di buku pedoman. Sudah saya sedang cek. Ada ketemu 1.1 titik. Hah? Ketemu 1.1 maksud enggak yang bener tadi Bapak yang 2.1 titik itu Pak. Bukan 1.1. Saya salah tadi Pak. Jadi yang benernya 2.1. Dah selesai tanpa titik. Iya. Oke, nah saya lihat di bab 1 Anda 1.1 titik. Udah cross check belum? Punya Anda 1.1-nya tadi. Nggak usah naikin lagi. Tadi biar si itu aja yang ngecek. Nah, tuh. Lihat ya. Will father nih. Kerjaan will father nih. Paham will father? Paham, Pak. Oke, lanjut. Terus ke bawahin. Nah, oke. Benar, kutipan adalah mengambil bla bla bla. Oke, lanjut. Dava udah cek lagi definisi atau pengertian? Pengertian, Pak. Saya sudah cek, Pak. Pengertian ya? Iya, Bukan Pak. definisi ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Rizky Nanda. Alhamdulillah. Itu buat masukan nih buat kelompok lain nih. Karena setahu saya itu walaupun definisi juga sama, tetapi kalau definisi masuk ke bagian paragraf, yaitu seperti adalah, merupakan, nah, dan seterusnya. Terus berikutnya, tolong turunin lagi ke bawah.
Nah, itu nomor 3 kenapa pakai titik koma? Harusnya titik. Kan udah nggak ada lagi kalimatnya. Sumber pengutipan digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Karena di kalimat 2-nya pakai koma apa titik koma? Nah, harusnya dan baru. Pernah kita bahas tuh waktu itu tuh di perkuliahan. Lanjut. Ke bawahin. Nah, lihat nih. Anda tulisannya begini, dapat dilakukan, pengutipan tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara, koma. Nih, komanya tanda ini. Di atas yang tadi saya baca, Anda nggak pakai koma. Tolong dikoreksi, yang benarnya apa? Pakai koma atau tidak pakai koma? Tolong diberikan jawaban ke saya tuh. Nah, tadi kata Dapa punyanya dari kampus BINUS. Ini ada Unindra dan sebagainya. Salah. Cari lagi Pak, maksudnya apa? Referensi lain Pak. Oh, begitu. Iya. Baik. Nggak cuma dari BINUS doang. Oke. Tetapi yang dimasukkan terdahulu ada 4 ya tadi saya baca ya. 4 apa 3 ya? 4 Pak. Ya oke, turunin tolong. Nah ini nggak boleh nih Dap. 2-nya itu turunin ke bawah Dap. Nggak boleh kepotong begitu Dap. Iya. Nah lanjut. Nanti diperbaiki aja tuh, lanjut. Nah ini yang rapi. Maksudnya itu yang benar. Lanjut. Turunin lagi. Saya masih bingung tadi kerangka berpikir Anda ada. Nah ini dia. Mana gambar bagannya, diagramnya? Saya kemarin tadi ada Pak. Kok nggak ada tiba-tiba? Bingung saya. Ya. Nanti dicek lagi. Kalau memang ada, alhamdulillah. Oke lanjut. Turunin. Berarti ada yang salah sistem kayaknya, beda sistem. Ya lanjut. Turunin. X1 pengeluasan materi, X2 keterampilan menulis. Tanda panahnya kemana nih? Ini apa nih? Yang kanan sendiri. Yang kanan sendiri itu karya ilmiah Pak, Y-nya Pak. Oh, karya ilmiah. Lanjut, turunin ke bawah. Berarti Y ya? Iya Pak, Y Pak. Oke, lanjut, turunin. Turunin ke bawah. Maaf Pak, tadi putus Pak. Iya, nggak apa-apa. Lanjut, turunin ke bawah. Dap, ya. Lagi. Cukup. Berdasarkan model penelitian di atas. Emang ada model tadi. Anda cuma nulisnya kerangka berpikir deh. Kerangka Pak ya? Iya, harus konsisten Iya. Anda. Mau pakai kerangka apa model? Iya Pak. Di TSM apa? Buku pedoman. Kerangka berpikir atau model penelitian? Tolong cross check. Rizky Nanda atau Dapa atau Hermosa atau dan sebagainya. Ini karena supaya tidak salah nih harus konsisten dalam penulisan. Kalau kerangka, kalau model. Jadi pada saat pengembangan hipotesis juga harus sama. H1 terdapat pengaruh bla 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 penguasaan terus terhadap H2-nya tanpa menulis. Oke, lanjut ke bawahin. Oke, terus ke bawahin. Habis ya? Oke, terima kasih. Tolong saya butuh jawabannya tuh Rizky Nanda, Putra, Dava, dan kawan-kawan yang tadi di buku pedoman TSM pakainya kerangka atau model? Pakai kerangka, Pak. Kerangka berpikir. Ya, kerangka berpikir. Berarti bukan model tuh ya. Dava ya, paham ya, Dav? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Hermosa nih, jangan sampai lupa nih tugas Hermosa nih yang ini nih, tapi ditandai warna kuning. Lanjut. Iya, Pak. Bab 3. Kelompok 3. Iya, Pak. Saya mau coba, Pak. Di bab 2.1.2 di subbab yang itu, yang pas bagian kutipan langsung, itu
Seharusnya di italik Pak kalau menurut saya Pak. Yang mana? Yang paragraf kedua, ya stop. Yang mana italik? Yang kutipan mengemukakan bahwa menulis dipergunakan oleh dari yang menulis sampai akhir Pak. Oh, karena? Nah, itu kutipan langsung Pak. Oke, alasannya itu sama, ya. Sama satu lagi yang kan dia menurut pendapat Morsey dalam Henry. Nah, Morsey-nya itu seharusnya nggak usah di dalam kurungin. Lalu? Gitu. Jadi langsung aja menurut pendapat Morsey dalam Henry, Guntur Karigan, jadi baru yang dalam kurung tahunnya. Oh, tahunnya. Oke. Ada yang pakai Morsenya dibuka kurung, ada yang tahunnya saja halaman ada. Terus Vera tadi dapat info miring dari mana? Menulis. Udah baca di internet? Iya, Pak. Pernah baca internet? Iya, Pak. Asli pernah baca? Iya, dulu seingat saya juga yang waktu pelajaran sama Pak Ijar itu di italik Pak tulisannya. Ya, memang saya ngajarinnya memang miring. Maksud saya kamu udah cross check di internet sudah? Iya, sudah Pak. Oke, kutipan langsung harus miring ya. Baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris begitu? Iya, Kak. Oke, kalau misalnya kamu mau yakin lagi, tolong baca lagi di internet, screenshot kirim grup ya, kasih note. Kutipan bahasa Indonesia, kutipan langsung bahasa Indonesia atau bahasa Inggris wajib italik. Bisa? Iya, bisa Pak. Ya, teman-teman dapat ilmu dari Vera setelah mengecek di internet. Ya, lanjut. Terima kasih. Pak. Ya. Itu uji hipotesis. Ini bener tuh Pak, model penelitian Pak, bukan kerangka Pak. Punya saya skripsian juga model bener. Model. Tapi di buku pedoman kerangka, Nas. Saya sama Pak Karel sih nggak salah sih. Ya, artinya nggak apa-apa. Maksudnya gini, memperjelas aja, Nas. Pada saat bimbingan skripsi ngikutin dosen pembimbing, Nas. Pada saat bimbingan sama dosen pembimbing skripsinya, Anda ikutin tuh aturannya. Tetapi kalau Anda punya setiap kampus punya buku pedoman, berarti kita secara logikanya gini, kita jalani ngikutin yang ada di situ gitu loh. Kalau lampu hijau ikutin di situ, lampu merah ikutin di situ, dan seterusnya. Tetapi kalau ada perubahan dari dosen pembimbing, monggo silakan. Kita nggak menyalahkan buku pedoman, kita tidak menyalahkan saya. Artinya karena Anda saat itu atau saat ini sedang dibimbing dosen pembimbing. Paham maksudnya, Nas? Paham, Nas? Ah, hilang suaranya. Paham apa maksudnya yang saya jelaskan? Paham, Pak. Oke, jadi kalau saat ini Anda sama saya berarti ngikutin saya. Kalau nanti pada saat skripsi Anda ngikutin dosen pembimbing. Iya Pak. Ya, Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Lanjut ke bab 3. Mohon maaf Pak. Baik. Dari kelompok 3 ada yang mau menambahkan lagi, boleh gak ya Pak? Boleh. Iya, ada dari Catherine Pak. Silakan. Iya Pak, saya mau nambahin. Jadi tadi saya lihat masih ada yang satu paragraf itu isinya cuma satu kalimat. Sedangkan kan kalau kemarin belajarnya satu paragraf itu nggak boleh satu kalimat aja. Jadi paragraf kan terdiri dari beberapa kalimat. Gitu aja sih Pak. Ya, gimana tuh jawabannya tuh? Bagaimana jawabannya? Jadi si Catherine itu Pak mengkoreksi. Oh, mengkoreksi. Iya Pak. Bagaimana maksudnya? Maksudnya setelah dikoreksi artinya gimana? Ya Pak. Terima kasih Catherine. Enggak, maksudnya bagaimana? Ada yang cukup dari tambahan Catherine atau ada yang mau ditambahkan dari kamu gitu? Enggak ada Pak. Cukup. Cukup Pak. Oke, terima kasih. Dah, Vera dan kawan-kawan? Oke, cukup. Lanjut bab 3. Tinggal ditulis tuh Vera sama Catherine di grup WA. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Kelompok 4 persiapan bertanya ke kelompok 1 setelah saya.
Yang berikutnya bab 3 metode penelitian 3.1 bentuk penelitian. Metode yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah metode statistik deskripsi dan hubungan tersebut bersifat kausalitas. Menurut Sugiono 2015 menjelaskan bahwa metode statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam kaitannya dengan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh penguasaan. Pak, sebentar kayaknya error deh. Oke. Dalam kaitannya dengan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh penguasaan materi dan keterampilan menulis dalam penulisan kutipan langsung dan tidak langsung terhadap karya ilmiah mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Pengambilan data ini diambil dari responden melalui pengamatan langsung ke lapangan dan mengadakan wawancara atau kuesioner. Berhenti, lagi gangguan? Tahu Pak, saya cover wheel ya Pak ya? Ya, oke. Definisi operasional dan pengukurannya. Menurut Sugiono tahun 2015, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel independen dan dependen. Variabel dependen 3.3.1.1 karya ilmiah. Menurut Fionza tahun 2010, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang mengargumentasi penalaran keilmuan serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis, metodis, dan sistematis analitis. Indikator karya ilmiah menurut Pasmiati tahun 2014 sebagai berikut. Menulis karya ilmiah harus dilakukan secara sistematis, kerapian menulis, dan yang ketiga, dapat menganalisis suatu masalah dengan sangat kritis. Variabel independen. Keterampilan menulis menurut Dalman
menulis merupakan proses kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan. Misalnya member di bawah, tahu, meyakinkan atau menghibur. Indikator keterampilan menulis menurut Pasmiati 2014 sebagai berikut. Kemampuan menulis sumber kutipan. Kemampuan menggunakan EYD, dapat menggunakan diksi dan kalimat efektif yang tepat, dapat menulis kutipan sesuai dengan yang telah diajarkan baik guru maupun dosen. Oke, penguasaan materi. Menurut C.C. Wijaya 2004, penguasaan materi merupakan proses belajar yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, minat, dan sikap belajar peserta didik yang positif terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari. Indikator penguasaan materi menurut Bloom sebagai berikut. Yang pertama, memahami, kedua, mengaplikasikan, yang ketiga, membuat. Lanjut, teknik pengumpulan data. Menurut Rituan 2010.251, pengertian dari teknik pengumpulan data adalah metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan menurut Jam'an Satori dan Aan Komaria 2011.203, pengertian teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan, dan pengertian di atas dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam merujuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui pertemuan angket, wawancara, pengamat ujian, dokumentasi, dan lain-lain. Lanjut, metode pengumpulan data primer. Metode pengumpulan data sekunder yaitu dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan penelitian dengan cara mengamati dengan membaca, melakukan kajian teoritik, dan mencatat sebagai langkah relevan dari studi pustaka teori serta studi pustaka hasil penemuan. Jenis dan sumber data. Ini masih saya. Oke, jenis data. Menurut Sugiono, kenapa? Si Rifki, jenis dan sumber data, Rifki Novanda yang baca.
Selesai? Iya Pak, saya Pak, maaf Pak, tadi koneksi Pak. Ya. Selanjutnya ada jenis data pada poin 3.51 dan 3.55-nya itu menjelaskan mengenai jenis dan sumber data. Menurut Sugiono pada tahun 2015, jenis data dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang dimana pengertian ini menggunakan jenis data yang berupa kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan data kualitatif itu merupakan data data yang berbentuk kata, skema, serta gambar. Data kualitatif pada penelitian ini berupa nama dan juga alamat objek pada penelitian. Yang kedua itu ada data kualitatif, yang dimana menurut Sugiono pada tahun 2015, data kuantitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kuantitatif pada penelitian ini merupakan nama dan alamat objek penelitian. Selanjutnya, 3.5.2 merupakan sumber data, yang dimana sumber data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hal ini dikutip dari Sugiono pada tahun 2015. Yang pertama itu kita akan membahas data primer. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dikutip dari pendapat Sugiono pada tahun 2015. Yang kedua, yaitu ada data sekunder. Maaf pengertiannya, data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Hal ini dikutip dari pendapat Sugiono pada tahun 2015. Sekian presentasi dari saya. Lalu di 3.6 adanya metode analisis data. 3.6.1 analisis deskriptif. Analisis deskriptif dapat digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Cara ini dilakukan untuk melihat performa data di masa lalu agar dapat mengambil kesimpulan dari hal tersebut. Metode ini mengedepankan deskripsi yang memungkinkan untuk belajar dari hal sebelumnya. 3.6.2 Uji instrumen penelitian. Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 3.6.3 Uji validitas. Menurut Ghazali pada tahun 2015, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Butir-butir pertanyaan dalam suatu kuesioner dikatakan valid bila nilai corrected item total correction lebih besar dari nilai R table. Menurut Nugroho pada tahun 2015. Nilai corrected item total correction diperoleh dengan menggunakan SPSS versi 24 dan nilai R table diperoleh dengan menggunakan tabel R product moment. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. SPSS dapat mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach-Alpha dengan syarat apabila nilai Cronbach-Alpha lebih dari 0,70. Menunjukkan instrumen yang digunakan reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Itu menurut Ghazali pada tahun 2013. 3.6.5 Uji normalitas. Menurut Ghazali, pada tahun 2013 menyatakan, uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam model regresi variabel mengganggu
atau residual memiliki distribusi normal. Modal regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Kolmogorov-Smirnov test yang paling sering digunakan di SPSS dalam hal mengecek normalitas. Menurut Sufren dan Yonatan pada tahun 2013. Untuk mengetahui data distribusi normal atau tidak dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test adalah dengan memperhatikan angka pada asim. Sig2 Taillet data distribusi normal apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 dan data tidak didistribusi tidak normal apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05. Menurut Sufren dan Yonatan pada tahun 2013. Uji multikolinearitas. Menurut Ghazali pada tahun 2013, uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen untuk mendeteksi adanya tidaknya multikolinearasi dalam model regresi adalah dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, serta variance inflation factor atau VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen. Lainnya, jika nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, karena VIF sama dengan 1 per tolerance. Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance kurang dari sama dengan 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih dari sama dengan 10. Uji heterokedatitas. Menurut Ghazali tahun 2013 mengemukakan uji heterokedatitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedatitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedatitas atau tidak terjadi hetero. Uji heteroskedatitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residual. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar dan kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadinya heteroskedasitas. Itu menurut Ghazali pada tahun 2013. 3.6.8 Uji hipotesis. 3.6.8.1 Uji statistik T atau uji parsial. Mohon maaf, Violeta. Iya. Masih banyak? Lumayan, Pak. Oke, yang saya tanyakan secara singkat saja nih bab 4. Saya masih bingung sama kelompok Dava dan kawan-kawan. Nih bab 4 sebenarnya teori apa mau membahas tentang hasil penelitian? Bab 3 ini, Pak. Hah? Bab 3. Iya, maksudnya bab 3-nya terlalu panjang banget.
Iya, itunya uji-ujinya, Pak. Iya, ini terus tulisannya aja Anda banyak salah tuh, Dava. Nah, Pak, Kopasnya times-nya Rain-nya beda-beda. Fontnya. Merhatiin nggak kamu? Fontnya beda-beda. Pak maksudnya? Fontnya tuh ada yang beda, ada yang misalnya Times New Roman, ada yang Arial, tuh beda tuh. Ya kan? Nah, itu yang akhirnya teman-teman sepertinya jenuh. Langsung ke bab 4 saya tanya aja, biar karena ini udah menjelang maghrib dan saya harus berbuka puasa, tadi lambat juga, Anda screen share-nya dan sebagainya, nggak apa-apa. Saya langsung tanya aja, langsung ke bab 4 ya, saya tanya ya. Jadi yang saya koreksi bab 3, Dava tolong tulisannya diperbaiki sama tanda kalimat Anda bacanya itu ya. Paham ya, Dav? Paham, Pak. Oke, saya langsung bertanya ke kelompok Anda, bab 4 sama bab 3. Kalau bab 3 tadi saya sudah bertanya, bab 4-nya siap-siap kelompok. Sekarang tadi 4 ya yang bertanya ya? Tadi itu 2, 3, 4 ya? Apa sekarang 5? Yang bertanya Step. Siapa Step? Tadi kelompok 4 Pak Bapak bilang. 4 ya? Iya, Pak, 4 Pak tadi di awal 4 Pak. 4 ya, oke. Siap-siap 4 bertanya sama 5. Saya yang bertanya ke kelompok Anda dulu, Dava dan kawan-kawan, atau kelompok Will Father dan kawan-kawan. Di bagian bab 4 ini, Anda kan judulnya pengaruh. Berarti Anda pakai kuesioner kan? Pakai, Pak. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Kalau pakai, bagaimana rencana Anda menyebar kuesioner itu? Nah, ini Pak, pakai form, pakai Google Form. Terus, bagaimana mengetahui kutipan langsung dan tadi keterampilan dan sebagainya yang tadi variabel-variabel itu? Yang Anda buat pertanyaan ada berapa dulu sebelum yang saya tanya lebih detail? Pertanyaan di kuesioner ada berapa Anda? Setiap variabel itu saya buat 3 Pak. Jadi 9 Pak total. Oh, total 9 pertanyaan. Iya Pak. Oke, jadi variabel kan tadi ada 3 kan yang saya baca kan? Iya. Oke, terus, nah, 3 pertanyaan setiap variabel yang saya tanyakan dibahas gak di bagian bab 4 itu? Di uji T, uji F-nya Pak. Oh, di uji T, uji F. Semuanya validitas atau bagaimana? Iya itu Pak, itu validitas. Saya juga. Oke. Terus pertanyaan saya berikutnya, kalau memang ada tadi 9 pertanyaan, 9 pertanyaan itu kan tadi Anda mengatakan skripsi, karya tulis ya? Iya Pak. Nah, bagaimana tuh coba? Saya pengen tahu nomor 1, 2, 3 maksudnya karya tulisnya seperti apa kuesioner itu? Saya lebih ke pemahaman Pak. Oh, lebih ke pemahaman. Iya, jadi bukan, maksudnya bukan lebih ke apa? Benar apa salah gitu Pak. Bukan kayak gitu saya. Bukan Iya begitu. Pak. Jadi Bukan. misalnya kayak gimana contohnya? Kasih satu aja. Contohnya itu kayak apakah Anda dapat menganalisis penulisan kutipan langsung dan tidak langsung dengan baik gitu Pak? Udah. Terus jawabannya? Jawabannya dari ada yang dari skala Likert Pak, ada yang dari 1 sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yang 5 poinnya. Oh, begitu. Oke, iya, oke. Pak. Pikiran saya modelnya kayak analisis gitu loh. Nih kutipan 1 langsung, nih kutipan tidak. Soal yang kedua kutipan tidak langsung, yang tadi pertama kutipan langsung, ini benar atau salah gitu. Bukan ya berarti ya? Bukan Pak, lebih ke pemahaman Pak saya Pak. Baik. Ya, terima kasih. Coba saya pengen turunin sebentar. Ini 50 kuesioner berarti 50 mahasiswa. Iya Pak. Kelas kita digabung sama kelas Selasa. Enggak, ada yang di kelas luar juga Pak. Oh, ada kelas luar. Oh, ini ada mahasiswa yang aktif semester 7. Terus tolong turunin lagi. Nih sebagai berikut harusnya titik 2-nya dempet ya. Yang terisi 50. Total kuesioner tersebut 50. Ya, terus. Turunin. Oke, terus.
Dapa ya berarti yang olah data ya? Iya Pak, sama Vio Oh ya. bantu Pak. Oh mau Vio, oke. Ya cukup. Bagi saya nggak usah ini. Nanti di teman-teman yang lain yang sudah mengumpulkan di tim jangan sampai salah tuh ya, lampiran harus ada ya. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kata pengantar. Paham Stevi dan kawan-kawan? Jadi jangan bab 1 sampai bab 5, covernya udah dikirim terus dan sebagainya di tim ya. Paham? Paham Pak. Oke. Takutnya yang teman-teman belum yang udah ngirim salah nih. Artinya cuma bab 1 sampai bab 5 aja. Oke, silakan kelompok 5 atau 4 bertanya. Setelah ini baru saya kasih tahu itu apa? Kisi-kisi. Pak. Baik. Saya Maharani dari kelompok 5, Pak. Baik, silakan. Hanya mau memberitahu bahwa kalau misalkan tulisan Trisakti School of Management itu tidak di italik, Pak. Tadi udah kita bahas itu Maharani. Oh, udah ya, Pak ya? Udah. Ah ya, terima kasih, Pak. Sama. Ada lagi selain Maharani? Pak, saya Pak, Baik. Ahmad dari kelompok 4, Pak. Baik, Hakdan. Mohon maaf tadi sebelumnya ada beberapa kalimat bahasa Inggris yang seharusnya italik. Saya kebalikan dari penjelasan Maharani tadi, kayak Control Alpha itu kan harusnya italik, itu yang pertama Pak. Sama yang keduanya untuk bagian kutipan saya bingung Pak. Kalau misalnya kutipannya itu, kalau misalnya kutipan langsung, baik, itu kan harusnya kalau lebih dari 3 baris harusnya kan menjorok ke dalam ya Pak ya. Iya. Nah di sini teman-teman dari kelompok 1 ini saya jadi bingung Pak. Jadinya kalau itu langsung atau tidak langsung Pak. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Padahal saya sudah pernah jelasin tuh ya dulu ya Hakdan ya. Iya Pak. Kalau lebih dari 3 baris menjorok ke dalam atau merapat ke dalam. Tapi kalau kurang dari 3 baris dia melebar keluar kanan kiri gitu ya. Iya Pak. Nah saya nggak tahu nih Dava pernah melihat atau tidak. Vera tadi udah share belum di grup? Ver? Halo Vera? Oh, belum jawab juga jaringan. Ya silakan Dap. Bab 5 Dap. Atau mau jawab Dap silakan. Bab 5. Iya Pak, bab 5 Pak paling. Ya tadi ada mau dijawab gak dari pertanyaan Hakdan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Ya kan itu pertanyaan kata si Ahdan bingung. Itu pertanyaan. Iya. Kutipannya Anda banyakkan melebar ke kanan ke kiri bukan menjorok ke dalam karena melebihi 3 baris. Nanti dikoreksi lagi tuh Dap ya. Iya Pak. Dap ketua leadernya ya? Iya Pak. Oh iya. Berarti nanti dikoreksi lagi tuh. Lanjut. Kesimpulan. Anas. Pak. Kesimpulan Pak, bab 5. 5.1. Jelas gak Pak? Jelas. 5.1 kesimpulan. Uji hipotesis pertama 1, AO ditolak. Artinya terdapat pengaruh penguasaan materi terhadap karya ilmiah mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai SIK sebesar 0,006, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Terus kedua, uji hipotesis kedua X2. Tar dulu Pak. Kelewatan deh. Emang Pak Ejar yang gituin. Oh iya, bukan Pak Ejar ya. Siapa namanya? Dav. Sorry Dav. Nah, HO diterima, HO ditolak, artinya tidak terdapat berpengaruh penguasaan materi terhadap karya ilmiah mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai SIK sebesar 0,013 di mana nilai kurang dari 0,05. Terus 5.2 keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut. 1. Keterbatasan dalam jumlah responden. Jumlah responden yang diteliti hanya karyawan tetap yang hanya mahasiswa tetap yang berjumlah 50, di mana mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai mahasiswa aktif semester 7 dan memiliki IPK 3. 2. Keterbatasan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menjadi salah satu keterbatasan karena dari dua variabel memiliki perbedaan hasil penelitian, yaitu di mana variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y. 5.3 saran rekomendasi yang dapat diberikan oleh penelitian yang mungkin akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, yaitu 1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mencari dan menambahkan variabel independen lainnya yang diperkirakan mempunyai pengaruh lebih kuat terhadap variabel Y karya ilmiah. 2. Menambahkan dan memperluas jumlah serta karakteristik responden pada penelitian selanjutnya sehingga data yang dikumpulkan lebih banyak dan memberikan hasil yang akurat. Terus 3. Melakukan penelitian di wilayah geografi yang berbeda sehingga dapat mencakup Terus 4. Memberikan kriteria yang lebih spesifik terhadap karakteristik. Udah Pak, kayaknya typo deh Pak. Ya, terima kasih. Dafa, kelompok Anda bab 5 juga masih banyak fontnya yang tidak tepat ya, Daf? Iya, Pak. Itu yang pertama. Terus tadi di bab 5 juga saya bingung, Anda ada karyawan gitu kan, sebenarnya mahasiswa apa karyawan? Iya, saya juga bingung. Itu 2. Yang ketiga, kenapa Anda nggak perlu lagi tuh di bagian bab 5 pakai uji-uji lagi. Jadi langsung aja penjabaran paragrafnya menjelaskan hasil dari penelitian itu. Jadi nggak perlu lagi pakai uji-uji. Simpulannya Pak. Lebih simpul. Jadi Anda simpulkan dengan kalimat Anda yang ada dari hasil bab 4 itu, hasil penelitian. Paham ya? Paham Pak, baik Pak. Oke, terima kasih.